Buat kamu yang lagi dengerin ini sekarang, aku nggak tahu persis keadaan kamu hari ini. Tapi aku bisa tebak, hatimu mungkin lagi sedikit berat. Mungkin tadi malam kamu berdoa, sambil bertanya sama Tuhan, kenapa ya? Jodoh aku belum juga datang. Mungkin kamu tadi sore habis lihat postingan teman yang baru dilamar, yang wajahnya bersinar bahagia di depan cincin dan bunga. Kamu ikut senang, tapi jujur saja, ada bagian di hatimu yang ikut bergetar. Bukan iri, bukan dengki, tapi ada tanya kecil yang nggak bisa kamu usir. Kapan? Giliranku? Kalau kamu sedang merasa seperti itu, aku mau bilang sesuatu yang mungkin kamu butuhkan hari ini. Kamu nggak sendirian. Menunggu jodoh itu rasanya seperti duduk di stasiun kereta. Kamu pegang tiket di tanganmu. Kamu tahu keretamu akan datang. Kamu bahkan sudah hafal jam keberangkatan yang tertulis di papan. Tapi detik demi detik berjalan, orang-orang di sekitarmu satu persatu naik ke kereta mereka. Mereka melambaikan tangan. Mereka tersenyum. Dan kamu masih duduk di bangku panjang itu, menatap rel yang kosong, menunggu suara roda besi yang belum juga terdengar. Dan di titik itu, mulai muncul suara kecil di kepalamu. Jangan-jangan keretanya nggak akan datang. Banyak orang yang mulai berpikir, jangan-jangan aku kurang cantik, jangan-jangan aku nggak cukup ganteng, jangan-jangan aku kurang pintar, kurang sukses, kurang ini, kurang itu. Kita jadi mulai membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kok dia cepet banget ya nikah? Kok dia baru pacaran sebentar udah dilamar? Aku udah berkali-kali gagal. Tapi, aku mau tanya sama kamu, hidup ini lomba siapa cepat? Apa kamu yakin yang duluan menikah itu pasti lebih bahagia? Dengarkan baik-baik, jodoh itu nggak pernah datang cepat atau lambat, dia datang tepat. Menunggu itu bukan duduk pasrah sambil menghitung hari. Menunggu itu proses. Menunggu itu perjalanan. Kalau kamu merasa menunggu itu membuang waktu, mungkin kamu belum melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan di balik layar hidupmu. Bisa jadi, kamu belum bertemu jodoh karena Tuhan sedang membentuk hatimu. Membuang luka lama yang masih mengendap. Mengajarkan kamu memaafkan, menumbuhkan kesabaran, mengenalkan kamu pada dirimu sendiri. Atau bisa jadi, jodohmu juga sedang diproses. Dia sedang belajar hal yang sama, supaya saat kalian bertemu, kalian sudah sama-sama siap. Kenapa Tuhan menunda pertemuan? Coba bayangkan kalau kamu bertemu jodoh di waktu yang salah. Kamu masih belum stabil secara emosi. Dia masih egois. Kalian belum tahu cara mengelola konflik. Mungkin pertemuan itu malah melukai, bukan menyembuhkan. Makanya Tuhan menunda. Bukan karena dia nggak sayang, justru karena dia terlalu sayang. Dia nggak mau kamu salah pilih. Dia nggak mau kamu memaksa membuka pintu yang sebenarnya nggak aman untukmu. Tuhan itu seperti penulis cerita terbaik. Dia tahu kapan tokoh utamanya bertemu. Dia tahu kapan adegan itu akan paling indah, paling berarti. Menunggu dengan bahagia. Sekarang, aku mau kasih kamu satu rahasia kecil. Cara menunggu yang benar adalah dengan tidak cuma menunggu. Gunakan masa ini untuk menemukan dirimu sendiri, mengejar mimpi yang pernah kamu tunda, belajar hal baru, memperluas lingkaran pertemanan, membangun hubungan yang sehat dengan keluarga. Karena pasangan yang tepat itu bukan untuk mengisi kekosonganmu, tapi untuk berbagi kebahagiaan yang sudah kamu punya. Kalau kamu bahagia sendirian, kebahagiaan itu akan berlipat ketika berdua. Tapi kalau kamu kosong sendirian, pasangan hanya akan menjadi perban sementara untuk luka yang belum sembuh. Saya pernah bertemu seseorang. Dia menunggu jodoh sampai usia 37. Banyak orang berkata, dia terlalu pilih-pilih. Banyak yang menertawakan. Tapi dia menunggu dengan tenang. Dia berkarir, dia belajar, dia membangun banyak hubungan baik. Dan ketika dia bertemu orangnya, pernikahan itu seperti puzzle yang tepat sekali kepingnya.
bukan tanpa masalah, tapi mereka punya bekal untuk menyelesaikan masalah bersama. Di sisi lain, saya juga melihat orang yang terburu-buru menikah hanya karena takutmu terlambat. Di awal, terlihat bahagia, tapi beberapa tahun kemudian, mereka datang dengan mata sembab, bercerita tentang rasa hampa. Kalau hari ini kamu sedang menunggu, ingat ini baik-baik. Tidak ada penantian yang sia-sia kalau kamu memanfaatkannya untuk bertumbuh. Kalau Tuhan belum memberikan, bukan berarti Dia lupa. Bukan berarti Dia menutup telinga dari doamu. Dia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah. Jangan biarkan omongan orang membuatmu tergesa-gesa. Jangan biarkan rasa takut membuatmu memilih yang salah. Ingat, jodoh itu bukan siapa yang cepat datang, tapi siapa yang datang dan tidak pernah pergi. Hari ini, aku mau kamu berdiri, pergi ke cermin, tatap dirimu baik-baik, dan katakan pelan, aku cukup, aku berharga, dan jodohku sedang dalam perjalanan. Kamu tidak terlambat, kamu tidak tertinggal, kamu hanya sedang menunggu di halte yang tepat, untuk naik kendaraan yang akan membawamu ke tujuan yang benar. Dan ketika hari itu tiba, kamu akan mengerti kenapa semua harus terjadi seperti ini. Percayalah, jodoh tidak pernah datang terlambat.